Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang Abu Poles lagi di sini. Oke, teman-teman, kita ya seperti biasa lah ya membagikan informasi mengenai limbah abu poles yang sebetulnya di situ ada nilai rupiah yang tersembunyi. Ya kalau di daerah teman-teman ada banyak toko perhiasan emas ya, biasanya di situ banyak limbah abu poles ya. Oke, kita seperti biasa ya, pertama-tama ya kita mencampurkan bahan baku limbah dengan pijer dan garam api ya. Dan seperti biasa kita terus tabur dan aduk-aduk dan semprot pakai sedikit air bening ya supaya mengikat gitu. Aduh, sorry tuh anak kecil tahu-tahu ngikut nimbrung lah ya. Ya, proses ini dilakukan dengan sangat bukan hati-hati lagi ya, karena nilai kandungan emasnya ini ada di dalam serbuk limbah abu poles, dan bila tidak campur dengan rotan air itu kan kayak serbuk ya. Jadi kalau misalkan nanti kena tekanan pas pembakaran atau pas peleburan itu kan tekanan anginnya lumayan, itu ya yang dikhawatirkan nanti pada terbang gitu ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya tidak begitu memuaskan. Nah, ini kita udah mulai di tahap peleburan atau pembakaran menggunakan api yang lumayan agak besar. Permukaannya kita panasin dulu pokoknya. Ya, untuk informasi, kita tekanan angin memakai oksigen ya. Jadi tidak hanya gas LPG, tapi kita juga mengkombinasikan dengan oksigen ya, karena itu juga disinyalir bisa untuk menghasilkan atau menghasilkan hasil yang sangat optimal gitu ya. Cuma kan kalau kita udah capek-capek tapi hasilnya tidak di luar ekspektasi lah ya, di luar ekspektasi ya. Kalau kita udah memahami itu ya, kita akan gimana caranya supaya limbah segini itu bisa menghasilkan logam mulia atau emas yang melebihi dari ekspektasi ya. Ya dulu juga kami juga sempat ya beberapa kali mencoba eksperimen, karena kami juga sama di sini buta pengetahuan atau info untuk pengolahan limbah abu poles. Ya ternyata setelah sekian tahun kita bukan berinovasi, bereksperimen, pakai ini pakai itu ya, saat ini ya untuk hasil yang sangat mungkin bisa dibilang hasil yang sangat baik ya. Kita belum menemukan teknik atau cara dengan mengkombinasikan gaya oksigen, pijer sama garam api, ditambah mungkin ada metode lainnya. Kita belum sempat menemukan lain yang sebagus ini hasilnya gitu ya. Hasilnya lumayan ini sangat di luar ekspektasi ya. Tadi mungkin di depan udah dilihat itu bahan baku entahan ya, limbah abu poles sama logam mulia atau emas yang udah jadi udah terpisah dari limbah abu poles. Jadi mungkin ya ini sih cuman
mengedukasi atau menginformasikan ya, barangkali di daerah teman-teman banyak perusahaan atau toko-toko perhiasan emas ya. Mungkin bisa bisa aplikasikan lah edukasi dari kami atau info-info dari kami ya, bisa coba dipakai supaya mungkin bisa menambah penghasilan dari teman-teman ya. Dan mungkin titip ya untuk yang menonton, bisa like, comment, share, and subscribe ya. Ya kita karena juga ya mencari ini ya, mencari apa namanya, supaya channel kita ini tetap bertahan ya. Di samping kita menginformasikan ya apa namanya soal limbah Abu Poles, mungkin ada yang mau sharing atau yang kami itu dianggapnya belum maksimal nih, mungkin ada teman-teman yang lebih senior yang bisa ngasih masukan atau saran supaya kita bisa lebih maksimal lagi. Untuk saat ini sih kalau bagi kami ini udah sangat maksimal, tapi ya terima kasih kalau misalkan ada senior yang ngasih info atau masukan atau saran juga, mungkin kita nanti akan coba ya masukan dan sarannya ya. Untuk saat ini kan lumayan ini nilai harga jual untuk emas lagi sangat tinggi ya, untuk di kalangan perhiasan juga, di logam mulia juga tantang juga sangat tinggi. Nah, kita biasanya kalau misalnya lagi kayak begini ya bahan baku yang agak susah ya, karena mungkin udah beberapa teman-teman yang udah bisa gitu untuk mengolah. Kita juga sempat kalau misalkan bahan baku itu ya kadang-kadang bisa kebagian, kadang-kadang gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita ini bahan baku di sini kualitasnya kita udah coba tapi hasilnya tidak memuaskan, jadi kita hanya terpaku kepada yang punya bahan baku yang biasa kita beli, yang udah ini emang kualitasnya bagus gitu. Kualitasnya itu bagus, jadi sebut kualitas bagus itu hasilnya biasanya udah lumayan hasilkan banyak gitu ininya, dibanding biasanya beli di satu titik nih, beli itu ternyata pas kita olah hasilnya tidak begitu atau di luar ekspektasi lah ya, tidak menyampai yang kita targetkan, padahal secara metode sama mekanisme pembakaran itu kita tidak dibeda-bedain sama kita, anehnya apa hasilnya beda, mungkin itu dari segi bahan bakunya ya. Oke, mungkin ini udah tinggal ini aja, ini udah tinggal mau finishing ya. Mau finishing ini biasanya yang kayak begini kita tuh aduh ini udah kelihatan merah itu bulatnya kayak mata satu gitu, udah ini semangatnya ya. Proses ini juga memakan waktu ya sekitar 45 menit sampai 60 menitan ya. Kalau misalkan bahan baku kayak begini ya sekitar berapa tadi tuh 139 gram terus mendekati finishing. Nah ini biasanya kalau udah beberapa lama biasanya di mangkoknya ini juga kita coba hancurkan dan kita coba olah lagi, dan biasanya ya ada sisa-sisanya, masih ada sisa yang nempel di mangkok ini.
Ya kalau yang kemarin ini sempat ada ini ya, karena kemarin kita dibuang ke dalam ember air. Biasanya juga kita aman-aman aja. Nah, ternyata kemarin itu agak kayak ledakan, tapi ya enggak meledak besar banget, cuman sedikit ya, agak airnya tuh agak apa namanya, ada lompatan di sana kemarin. Makanya kita enggak memakai itu lagi, kita teknisnya kita coba ganti, enggak ditumpahin ke air yang kita peleburan ini, tapi ke mangkok lagi. Itu jaga-jaga aja, takutnya ada musibah yang tidak diinginkan. Nah, ini udah bisa kelihatan teman-teman di sini. Nah, udah kelihatan yang tengahnya itu ada menyala oranye, itu adalah logam mulia ya. Nanti coba kita ambil dulu. Nah, ini logam mulianya yang ini udah terkumpul ya. Oke, mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, sehat selalu, berkah rezekinya untuk semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.